Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sahabatku rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, melindungi kita serta memudahkan urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku kaum muslimin, kita sering mendengar seseorang mengatakan, aku telah bersyukur, aku telah bersabar. Padahal kenyataannya seseorang ini tidaklah dikatakan telah bersyukur dan bersabar. Kenapa? Karena bersyukur dan bersabar itu ada syarat-syaratnya. Tidak hanya sebatas mengucapkan dengan lisan, saya telah bersyukur. Tidak seperti ini. Ada syarat-syarat. Ya, para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat bersyukur ini, sehingga dapatlah seorang ini dikatakan ia telah bersyukur, ia telah bersabar. Lantas apakah syarat-syarat tersebut? Yang pertama adalah syarat dikatakan seseorang telah bersyukur, yaitu para ulama mengatakan ada 3. Ya. Yang pertama adalah mengakui, meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya seluruh nikmat yang ada itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar, nikmat yang kita ketahui atau nikmat yang kita tidak mengetahuinya, nikmat yang kita sadari atau nikmat yang tidak kita sadari, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Misal, seseorang berjualan dengan berbagai macam caranya, kemudian ia mendapatkan hasil daripada jualannya, mendapatkan uang, maka cara bersyukur seorang ini yang pertama adalah ia meyakini bahwasanya uang yang dia dapatkan ini adalah di antara salah satu nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk uang. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Bagaimana dengan perdagangan tersebut? Usaha tersebut? Usaha adalah wasilah. Usaha adalah asbab. Ya, sebab seseorang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu uang. Jadi kita tidak hanya mengatakan bahwa saya telah bersyukur, tapi keyakinannya bahwasanya uang itu dia dapatkan hasil usahanya saja, tanpa ada keyakinan bahwa itu adalah datang dari Allah. Ini tidak dikatakan bersyukur. Padahal secara lisan dia telah mengatakan bersyukur, tapi keyakinannya karena meyakini bahwasanya uang itu dia dapatkan hanya hasil dari usahanya, maka ini tidak dikatakan bersyukur. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ada nikmat kesehatan, nikmat kita mampu melihat, nikmat kita mampu mendengar, nikmat kita mampu membaca, berbicara, nikmat kita mampu berjalan. Kemudian ya, yang kedua syarat seorang dikatakan bersyukur adalah dia mengucapkannya dengan lisan. Mengucapkan apa? Mengucapkan tahmid, pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah,
kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita semua, sehingga kita mesti bersyukur dengan ungkapan alhamdulillah. Pujian-pujian yang lain, banyak sekali pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sebatas keyakinan bahwa nikmat ini dari Allah, tapi kemudian kita lupa mengucapkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat yang kedua adalah setelah kita mendapatkan nikmat, kita meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita ucapkan dengan penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga, dan ini adalah syarat yang terakhir, adalah menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kebanyakan manusia, kaum muslimin, melupakannya, lalai dengan yang ketiga ini, yaitu menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya 3 syarat daripada syarat-syarat seorang dikatakan telah bersyukur. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya seluruh nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita ungkapkan ya kebahagiaan kita dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan memujinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah dengan kita gunakan kenikmatan kita untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat-syarat seorang dikatakan telah bersabar. Yang pertama, meyakini bahwasanya musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ya tidak mengeluh. Dia tetap introspeksi diri, ya. Dia husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah tetap melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mendengarkan, yang menyaksikan video ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.